Siapa sangka rudal anti kapal buatan Ukraina yang bernama R360 Neptunus sekarang malah punya gaya baru, bisa menyerang sasaran di darat. Yup, Angkatan Laut Ukraina sudah resmi mengupgrade Neptunus dari rudal anti kapal jadi rudal anti semua yang bikin Rusia mulai gerah dan berkata dalam hati, ini rudal kok makin banyak fitur, kayak aplikasi video editing. Dalam serangan terbaru dekat kota Yevpatoria di Crimea, Ukraina memadupadankan drone dan rudal, layaknya duet penyanyi pop dan DJ EDM, untuk menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia. Dan siapa yang main di panggung utama? Tentu saja si Neptunus dari RK360M. Rudal ini punya fitur yang bisa bikin kapal seberat 5.000 ton langsung merasa insecure. Pakai turbojet MS-400, rudal ini bisa melaju sampai 900 km per jam sambil melayang 300 meter di udara, kayak anak SMA naik motor tanpa helm tapi pakai hoodie. Hulu ledaknya sendiri, seberat 150 kg, cukup untuk bikin satu kapal perang berpikir 2 kali sebelum nyebrang. Uniknya, Neptunus ini lahir dari perasaan patah hati Ukraina saat Rusia mencaplok Crimea di tahun 2014. Sejak itu, Ukraina gercep ngembangin Neptunus dengan semangat. Kalau kamu ambil lautku, ya aku rudal kamu. Rudal ini mulai diuji sejak 2018 dan pada 2022 langsung tampil di pertempuran seperti debut boyband di konser TV nasional. Bahkan pada April 2022, Neptunus berhasil menenggelamkan kapal legendaris Rusia, kapal induk Moskva yang katanya anti rudal, tapi ternyata tidak anti jodoh rudal. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan Indonesia? Ternyata Indonesia pernah lirik rudal ini pada Desember 2020, bahkan sudah tanda tangan nota kesepahaman. Indonesia pengen Neptunus masuk ke arsenal sambil bawa bonus, transfer teknologi. Biar nanti PT Pindad bisa bikin rudal rasa Ukraina tapi versi sambal matah. Tapi rencana ini akhirnya tersandung perang karena pabrik rudal Ukraina malah jadi sasaran serangan Rusia dan Ukraina sendiri lagi sibuk ngatur supply buat dirinya sendiri. Saking dianggap berbahayanya Neptunus, Rusia sampai rela kirim rudal balistik cuma buat hancurin pabrik pembuatannya. Bayangin, segitu takutnya mereka. Kalau Neptunus itu manusia, mungkin Rusia udah bilang, please jangan deket-deket, kamu toksik tapi keren. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan versi Long Neptunus dengan jangkauan 1.000 km, Rusia langsung upgrade paranoidnya ke level dewa. Bayangin, rudal yang tadinya cuma bisa nyerang kapal, sekarang bisa nyentuh target darat jauh banget. Kayak mantan yang masih ngikutin story kamu dari akun fake. Dan jangan salah, versi Long Neptunus ini bukan sekadar panjang nama, tapi juga panjang jangkauan dan panjang masalah buat pertahanan Rusia. Saking bahayanya pas rudal ini dites di Maret 2025, Ukraina nggak bilang-bilang, tiba-tiba, boom. Satu fasilitas pertahanan Rusia hilang dari peta. Rekaman satelit sampai bingung. Mana bentengnya? Barusan masih ada. Nah, Indonesia yang dulu sempat menggoda Neptunus dengan MOU dan janji transfer teknologi, sekarang cuma bisa nonton dari jauh. Soalnya, Ukraina lagi nggak sempat mikirin ekspor. Mereka lagi sibuk ngetes rudal, ngitung peluncur, dan ngehindar dari rudal balasan Rusia. Tapi bukan berarti semuanya berakhir. Konon katanya, waktu Ukraina janji transfer teknologi ke Indonesia, mereka sempat bawa contoh kecil rudalnya buat demo. Dan para teknisi Indonesia langsung heboh. Ini rudal apa flash disk? Bisa dipasang di truk juga. Soalnya baterai Neptunus ini nggak kaleng-kaleng. 6 peluncur kuat yang dipasang di truk, ditambah kendaraan komando, dan 48 rudal buat isi ulang. Bisa dibilang Neptunus ini kayak truk bak terbuka, tapi isinya bukan muatan ayam, melainkan rudal pemusnah. Dan fakta menarik lainnya, banyak pihak percaya bahwa Rusia sengaja menargetkan Biro Desain Luch, karena itulah jantung produksi Neptunus. Kalau itu hancur, maka harapan Indonesia buat produksi lokal bisa ikut hangus. Padahal udah ngimpi bikin Neptunus versi Nusantara, yang kalau ditembak sambil nyanyi, kau datang dan pergi begitu saja. Yang lucu, walau pabriknya dibom, Ukraina tetap berhasil nyelinap Neptunus buat ngebom balik. Jadi ini kayak perang antar dua orang jago ngedit video. Satu ngancurin laptop lawan, satu lagi masih bisa ngedit dari HP. Dan sementara dunia makin deg-degan, Neptunus tetap terbang rendah, pelan-pelan sambil bawa pesan. Saya bukan rudal biasa. Saya smart, presisi, dan agak dendaman. Meski peluang Indonesia untuk memiliki rudal Neptunus dari Ukraina sempat kandas,
Gara-gara pabriknya dibombardir Rusia seperti tukang bakso dikejar hujan deras, Indonesia tidak lantas pasrah dan rebahan. Sebagai bangsa yang terkenal lihai mengakali segala hal, dari mengubah galon bekas jadi pot tanaman, hingga merakit motor listrik dari blender rusak, Indonesia pun mulai berpikir, kenapa nggak bikin rudal sendiri? Langkah ini ternyata sudah mulai dijalankan diam-diam. Di balik tembok laboratorium yang berlumut dan penuh bekas kopi hitam tanpa gula, para ilmuwan dan teknisi lokal mulai mengembangkan prototipe rudal buatan anak bangsa. Konsep awalnya belum secanggih Neptunus, tapi sudah cukup membuat kucing kampung takut lewat depan hanggar uji coba. Rudal lokal itu kabarnya akan diberi nama khas Nusantara seperti Garuda 1, biar saat uji coba bisa diteriakkan dengan heroik, "Terbanglah Garuda!" Walaupun tentu saja proses pembuatannya bukan hal sepele. Membuat rudal bukan seperti bikin lemper, perlu bahan bakar roket, sistem pemandu, radar seeker, dan tentu saja izin RT dan RW setempat. Namun begitu semangat itu terus menyala, pemerintah mulai melibatkan universitas-universitas teknik, BUMN pertahanan, dan menggandeng insinyur yang dulunya cuma kerja pasang parabola. Targetnya jelas, Indonesia mandiri dalam sistem persenjataan strategis. Sementara itu, diplomasi pertahanan dengan Ukraina juga dipertimbangkan kembali. Indonesia bisa jadi mitra strategis terutama jika perang sudah mulai reda dan Ukraina butuh kawan dagang yang netral dan gak resek. Lewat jalur diplomasi, Indonesia bisa menyodorkan proposal. Kami bantu bahan baku dan jalur ekspor, kalian bantu teknologi dan pelatihan. Kalian kasih kami blueprint rudal, kami kasih kalian sambal terasi dan dodol Garut. Kalau berhasil, siapa tahu dalam waktu 5 tahun ke depan, lahirlah rudal gabungan bernama Neptunus Nusantara atau rudal satelit Tadang karena efek ledakannya panas, pedas, dan bikin nyesek di dada. Rudal ini bukan cuma untuk unjuk kekuatan, tapi juga simbol bahwa Indonesia bisa berdikari, bahkan di tengah krisis global. Dan siapa tahu ASEAN pun nanti ikut-ikutan order. Karena dalam dunia pertahanan, nggak ada yang lebih keren dari rudal buatan lokal, apalagi kalau bisa dibayar pakai barter kopi Gayo dan batik Pekalongan. Dengan semua perkembangan ini, satu hal jadi makin jelas. Dunia pertahanan bukan lagi soal siapa yang punya otot paling besar, tapi siapa yang bisa mikir paling cerdas, dan kalau bisa tetap hemat anggaran. Indonesia dengan semangat gotong royong, kecerdikan khas anak kos, dan tekad baja seperti emak-emak rebutan diskon minyak goreng, kini mulai menapaki jalan kemandirian teknologi militer. Meski jalan itu panjang dan berliku seperti jalan ke kantor saat banjir, langkah pertama sudah dimulai. Entah lewat riset lokal, diplomasi dengan Ukraina, atau bahkan kolaborasi regional bersama tetangga ASEAN, Indonesia punya peluang untuk jadi lebih dari sekadar penonton di panggung teknologi pertahanan dunia. Toh, kalau bangsa ini bisa bikin motor dari pompa air, siapa bilang kita nggak bisa bikin rudal dari semangat dan tekad nasional? Karena di era persenjataan modern ini, satu hal yang pasti, yang lambat tertinggal, yang kreatif bertahan, dan yang punya rudal buatan sendiri, bisa senyum tenang saat tetangga ribut soal kedaulatan.